Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marzuki. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi singkat tentang istilah-istilah dalam hukum acara pidana lainnya, yaitu apa itu delik aduan, apa itu delik biasa. Nah, namun sebelum saya sampaikan, mohon kesediaan untuk like, subscribe, komen, dan juga share di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan delik? Ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Atau dalam arti lain, delik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut juga dengan tindak pidana. Nah, di dalam teori-teori hukum banyak istilah atau tentang delik. Namun kali ini saya hanya menyampaikan dua, yaitu delik biasa atau delik umum dan delik aduan. Apa itu yang dimaksud delik biasa atau delik umum? Delik biasa adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya permintaan atau persetujuan dari korban atau dari pihak yang dirugikan. Jadi untuk delik biasa ini tidak perlu ada permintaan atau persetujuan dari korban atau dari pihak yang dirugikan. Contoh peristiwa atau perbuatan yang termasuk dalam delik biasa atau delik umum adalah tentang penggelapan di dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada juga tentang pencurian di dalam pasal 362. Ada juga tentang penganiayaan pasal 351 atau penipuan pasal 378. Artinya, meskipun korban tidak meminta, meskipun korban tidak menyetujui, maka penyidik, dalam hal ini polisi, dapat memproses delik biasa ini. Ya. Nah, disinilah kita kenal adanya laporan, karena berkaitan dengan delik biasa. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang atau oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Nah, jadi ketika ada peristiwa katakanlah penggelapan, pencurian, penganiayaan, penipuan, atau bahkan pembunuhan, maka setiap orang berhak untuk menyampaikan laporan kepada kepolisian. Dan kepolisian tidak perlu menunggu adanya permintaan dari korban jika terjadi pencurian atau pembunuhan. Itu mengenai delik biasa. Yang kedua adalah kita kenal delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses oleh penyidik apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Jadi korbannya harus mengadu. Ya. Kalau tadi delik biasa kan tidak perlu korbannya mengadu, tapi dalam delik aduan korbannya harus mengadu. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Delik aduan ini dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut itu maksudnya adalah bahwa delik itu dapat dituntut apabila ada pengaduan dan yang dituntut adalah peristiwanya. Contoh, misalnya telah terjadi perzinahan. Dalam konteks hukum kita, perzinahan itu adalah kalau dilakukan oleh orang yang sudah punya pasangan resmi. Sebagai contoh, A dan B sudah menikah, A perempuan, B laki-laki. Si A ini atau si perempuan ini berzina dengan C.
C seorang laki-laki yang juga sudah punya istri. Nah, si B sebagai suami dari si A yang merasa dirugikan oleh perbuatan A dan C, lalu mengadukan perbuatan jinah mereka kepada kepolisian. Yang diadukan di sinilah peristiwanya. Si B selaku suami yang jadi korban tidak bisa memilih agar si C saja yang dijadikan tersangka. Tapi si A jangan, karena mungkin merasa masih cinta kepada istrinya. Dalam kasus delik aduan absolut ini, maka dua-duanya si C dan si A dapat dijadikan sebagai tersangka. Berbeda dengan delik aduan relatif, di mana yang diadukan adalah orangnya. Contoh misalnya terjadinya pencurian. Pencurian yang terjadi di dalam keluarga. Misalnya, seorang ayah memiliki 2 orang anak, A dan B. Si A dan B sama-sama mencuri uang ayahnya. Nah, si ayah bisa mengadukan kepada kepolisian, tetapi yang meminta agar A saja yang dipidana, sedangkan si B tidak dipidana. Ini boleh terjadi dalam kasus pencurian dalam keluarga. Dan banyak lagi pasal-pasal yang berkaitan dengan apa itu delik biasa dan delik aduan. Intinya adalah perbedaan antara delik biasa dengan delik aduan. Kalau delik biasa itu tidak memerlukan persetujuan atau permintaan dari korban, tapi kalau delik aduan harus ada permintaan atau persetujuan dari korbannya. Dan konsekuensinya adalah pada delik biasa tidak bisa dicabut oleh pelapor. Sedangkan pada delik aduan, pengaduan masih bisa dicabut kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.